Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, para bapak ibu rahimakumullah. Sekarang kita berada di pekan terakhir bulan Dzulhijjah, akhir tahun 1446 Hijriah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk bermuhasabah, mengevaluasi tentang sejauh mana amal-amal yang sudah kita lakukan tahun 1446 Hijriah dan sejauh mana kesiapan kita untuk menghadapi tahun baru Islam. Maka mari kita bersama bertadabbur atau menghayati salah satu ayat Al-Quranul Karim yang sering kita baca, yaitu di surah Yasin ayat ke-12. Surah Yasin ini biasa dibaca oleh sebagian kaum muslimin dan di situ mengandung banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Surah Yasin adalah surah Makkiyah dan karakteristik dari surah Makkiyah itu titik tekannya pada persoalan-persoalan akidah ataupun keimanan. Kemudian tentang penamaan surah. Kenapa surah ini disebut dengan surah Yasin? Karena surah ini diawali dengan ayat pertama yang berbunyi Yasin. Makna apa yang terkandung di dalamnya sebagaimana yang disampaikan para ahli tafsir, ini merupakan tantangan kepada kaum Arab saat itu yang pandai dalam hal bahasa. Mereka punya keahlian dalam hal bahasa, tetapi ketika ditantang untuk membuat tandingan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak mampu, ya. Termasuk beberapa surah Al-Quran diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Makna yang aman memang para ahli tafsir mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi, ya Allah yang lebih paham dengan maksudnya. Namun sebagai faedah, informasi dan tambahan ilmu bagi kita, dalam kitab At-Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyebutkan satu pandangan atau satu pendapat bahwa fonem Yasin ini asalnya adalah kata seru, yaitu berasal dari ya insan. Ya itu adalah wahai, insan adalah manusia. Menurut dialek Toyib, karena bentuknya tasghir. Tasghir itu adalah dari kata-kata soghir. Soghir itu kecil, ya. Jadi mengikuti wazan fu'ail dalam ilmu nahwu. Kalau kita menyebut, ya, seseorang ataupun kata, kitab itu besar, ya. Kalau kitab kecil kutaib. Jadi mengikuti wazan fu'ail. Insan itu insan biasa, ya. Tapi kalau insan kecil itu disebut unaisin. Jadi itu menurut satu pendapat ini. Lalu kata Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sepertinya bagian depannya dibuang
dan yang diambil hanya bagian belakangnya saja, sehingga menjadi ya dan sin. Nah, jadi unaisnya itu hilang, terhapus sehingga menjadi ya dan sin. Allahu a'lam. Ini satu pandangan, sekali lagi ini sebuah faedah saja, bukan menjadi sebuah hal yang baku atau yang pasti kebenarannya, bukan. Ini hanya informasi saja ya. Nah, berdasarkan pandangan ini maka ada kemungkinan khitab itu redaksi ya, atau perkataan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud insan di dalam redaksi ini adalah Rasulullah SAW, dibuktikan dengan kalimat yang sesudahnya, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah pasti termasuk para rasul, sebagian di antara para rasul. Nah, ini satu pandangan ya, sehingga memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Apakah memang betul Yasin itu salah satu nama di antara nama-nama Rasulullah SAW ataukah tidak? Nah, itu ada perbedaan pendapat, dan biasa kita dalam mensikapi perbedaan pendapat masing-masing harus berdasar kepada dalil dan alasan. Kita ikuti dan kita tampung dan kita terima kira-kira mana pendapat yang lebih relevan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuannya. Al-Qadiyiyah dalam satu kitabnya itu menyebutkan ya, satu riwayat. Yang riwayat ini diperdebatkan sanadnya oleh para ulama, keabsahannya. Jadi di riwayat itu disebutkan Nabi itu memiliki 10 nama. Di antaranya ada Yasin dan ada Toha. Sekali lagi ini sebuah riwayat yang sanadnya masih diperdebatkan, diperselisihkan kesambungannya, periwayatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi yang berpendapat nama Nabi itu diantaranya Yasin atau Toha ya, diantaranya menjadikan riwayat seperti ini sebagai dasarnya. Dan bagi yang mengatakan bahwasanya itu bukan salah satu nama Nabi, maka mempersoalkan tentang keabsahan sanadnya. Dan dari sisi yang kaitannya dengan masalah logika ataupun makna ya, mereka mengatakan begini ya, biasanya nama-nama lain Nabi itu ada maknanya. Al-Mustafa ada namanya yang terpilih, Ahmad, Muhammad ada nama-nama itu punya makna ya. Nah, sedangkan Yasin atau Toha ini tidak memiliki makna secara spesifik. Nah, itu yang menjadi dasar dari sebagian masyarakat yang tidak menerima nama-nama itu sebagai nama Rasulullah. Sedangkan keterkaitan antara khitab tersebut dengan ayat-ayat sesudahnya, maka tidak mesti ya, karena kalau Toha itu kan disebutkan Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu. Mu-nya itu sebagian tadi berpendapat kembali kepada Muhammad. Siapa ya Toha itu loh yang memiliki persepsi makna Toha itu salah satu nama Nabi Muhammad. Kemudian Yasin yang seperti kita sebutkan di sini, innaka laminal mursalin. Ka kepada siapa? Kepada insan, yaitu Nabi Muhammad itu. Nah, ini dibantah oleh yang tidak setuju. Tidak mesti seperti itu, karena misalnya ya, salah satu contoh di awal surah Al-A'raf itu disebutkan alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika. Nah, situ ada ilaika, tetapi apakah nama Nabi Muhammad itu alif lam mim shad? Kan bukan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena waktu kita terbatas, sehingga ini sekedar untuk penambahan wacana informasi. Ada perbedaan pendapat dalam bab ini, dan dalam hal ini kita berlapang dada menerima apa yang informasi yang kita dapatkan dan kita percayai ya, seperti itu. Dan ya silakan kita pilih pendapat yang paling pas sesuai dengan kenyamanan kita bersama. Sedangkan fadilah tentang membaca surah Yasin sangat banyak dalilnya atau hadisnya, tetapi rata-rata memang catatannya hadisnya dhaif.
Tapi saya temukan ada satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya yang menyebutkan satu riwayat yang sanadnya itu jayyid. Jayyid itu bagus, artinya bisa diterima ya. Bunyinya begini, man qara'a Yasin lailan asbaha maghfuran. Barang siapa yang membaca Yasin pada waktu malam, maka pada waktu pagi dia terampuni dosa-dosanya. Nah, itu kata Ibnu Katsir sanadnya jayyid. Itu saja, adapun yang lain tidak lepas dari beberapa catatan atau penyakit ataupun cacat ya yang tidak ditolerir ya dalam perspektif ilmu hadis ya. Baik itu informasi yang bisa untuk kita tambahkan ya, untuk informasi tentang masalah latar belakang dan fadilah surah Yasin ini. Sedangkan yang ingin kita jadikan titik tekan salah satu ayatnya yaitu ayat ke-12, Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nuhyil mauta, kami menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu, kami catat, kami kumpulkan, fi imam mubin, dalam kitab yang nyata, yaitu Allahul Mahfud. Nah, jemaah sekalian, ayat ini di antara latar belakang turunnya atau sababun nuzulnya, ada sekelompok kabilah dari kaum Ansor yang bernama Bani Salamah. Mereka ini tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi ya, di pojok Madinah. Mereka merasa kesulitan untuk setiap waktu, setiap saat datang ke masjid, sholat berjamaah. Ya, bisa jadi datang dari rumahnya kemudian sampai ke masjid mungkin sudah komat misalnya. Mereka merasa kesulitan dan mereka punya rencana untuk hijrah atau berpindah domisili yang sebelumnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Mereka ingin berdekatan dengan Masjid Nabawi. Maka saat itulah Nabi memberikan arahan kepada mereka, yang arahan ini akhirnya legalitas ataupun diresmikan, disetujui oleh Allah SWT dengan diturunkan ayat ini, terutama bagian pertengahan di ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum itu. Kata Rasulullah yang kesimpulannya begini, Diyarakum tuktabu atharukum, wahai Bani Salamah, tetaplah kalian berdomisili atau bertempat tinggal di rumah-rumah tinggal kalian, maka akan tercatat bekas-bekas langkah-langkah kalian menuju ke masjid ini. Nah, itulah kurang lebih petunjuk Nabi kepada Bani Salamah, sehingga dari informasi inilah mereka tidak jadi pindah berdekatan dengan Masjid Nabawi dan mereka tetap berada di rumahnya yang memang agak jauh dari Masjid Nabawi ini. Maka dengan itulah Allah menurunkan ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Nah, ini salah satu versi riwayat, dan riwayat yang lain kurang lebih sama, walaupun tidak disebutkan secara definitif nama kabilah dari Ansor ini siapa. Tapi ini yang kita sebutkan adalah dari Bani Salamah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan penegasan kepada kita, paling tidak ada 3 tema atau 3 subtema yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama adalah dari firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta. Banyak ayat dalam Al-Quran yang diredaksikan dengan kata-kata kami, padahal kami itu dalam redaksi penyampaian mukhatab, kalau kita belajar bahasa Arab itu mengandung mutakalim ya. Kami itu mutakalim yang jamak, bukan mutakalim yang sendiri, bukan yang mufrad tapi jamak. Kalau saya itu ana atau ini ya. Tapi kalau inna ataupun nahnu
ini adalah mengandung arti yang lebih dari satu. Nah, bagi orang awam yang membaca ataupun mungkin ada syubhat ya dari orang-orang yang bermaksud untuk mengaburkan pemahaman tauhid kita, kalau begitu berarti Allah lebih dari satu, karena kami itu maknanya lebih dari satu. Nah, berarti yang bertanya ini belum paham tentang makna redaksi yang biasanya terkandung dalam Al-Quran. Nah, para ulama tafsir memberikan penjelasan, ayat-ayat yang diredaksikan dengan kata-kata sesungguhnya kami atau inna, itu biasanya memiliki makna ta'zim. Nah, ta'zim itu adalah penghormatan. Penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya di situ ada musyarakah, ada keterlibatan malaikat. Allah dalam melakukan iradatnya ataupun kehendaknya dan melaksanakan apa yang Allah inginkan itu memberikan mandat kepada malaikat untuk bersama-sama melakukan itu. Dan biasanya di sini kaitannya dengan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, kamilah yang menjaganya. Nah, malaikat menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Dan juga di situ ada keterlibatan para penghafal Quran untuk sama-sama menjaga Al-Qur'an. Nah, begitu pula ketika Allah Ta'ala mengatakan inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Ini kan Allah Ta'ala memberikan perintah kepada malaikat. Sebagaimana dalam proses Yaumul Ba'ats, di antara rukun iman, kita iman terhadap adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan itu proses. Ketika tertiup sangkakala yang kedua, sangkakala itu trompet yang besar sekali ya. Para ulama beda pendapat berapa kali ditiup sangkakala ini. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, tetapi masyhur adalah 2 kali. Tiupan yang pertama itu seluruh alam raya hancur semuanya, tidak ada yang terkecuali. Wa yabqa wajhu rabbika, Allah saja yang tetap, tidak ada yang abadi. Kemudian tiupan yang kedua, inilah Yaumul Ba'ats itu ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, siapa yang meniup? Itu adalah malaikat Israfil. Jadi gitu ya, ada keterlibatan ya. Keterlibatan malaikat dalam hal Yaumul Ba'ats ini. Malaikat Israfil meniup sangkakala, trompet yang dari trompet itulah keluar sangat banyak sekali roh-roh yang itu kembali kepada jasad dan fisik manusia yang sebelumnya mati. Dan matinya bermacam-macam. Ada yang mati di kuburan, ada yang mati di lautan, ada yang mati terbakar, macam-macam ya. Tetapi para ulama memberikan penjelasan bahwasanya bagaimanapun kondisi manusia kematiannya itu, tetapi tulang belakangnya ini masih ada. Itulah yang nantinya pada hari akhir, pada saat Yaumul Ba'ats itu tertetes embun-embun datang dari langit, yang embun itu menempel pada tulang belakang manusia yang saat itu masih ada, dan dari tulang belakang itulah muncul manusia hidup kembali seperti jamur-jamur di musim semi itu, atau seperti sayur-sayuran di musim yang semi itu, yang sebelumnya binasa ataupun hancur akan kembali hidup. Manusia dihidupkan, dibangkitkan pada saat itu dalam kondisi mirip seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya, walaupun tidak bayi ya, tetapi sudah dewasa, namun tidak memakai baju, tidak memakai sandal, tidak berkhitan. Nah, seperti itu kondisinya. Dan saat itu kondisinya bermacam-macam. Ada pada saat itu ketika mau dikumpulkan di Al-Mahsyar, itu masing-masing berbeda-beda kondisinya. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, dan ada yang berjalan dengan wajahnya. Para sahabat sampai heran. Wahai Rasulullah, apakah mungkin atau bagaimana seseorang itu bisa berjalan dengan wajahnya itu? Kata beliau, sebagaimana Allah memberikan kemampuan kepada manusia, kepada kalian pada umumnya,
berjalan dengan kaki kalian, maka Allah dengan takdirnya, dengan kuasanya memberikan kemampuan kepada mereka saat itu berjalan dengan wajahnya, terseret-seret dengan wajahnya seperti itu. Tidak bisa kita bayangkan. Itu bagaimana kondisi seperti itu bisa terjadi sesuai dengan amal-amal manusia yang dilakukan pada saat masih hidup. Nah, itulah ya, kita beramal dalam kehidupan dunia dalam rangka supaya kondisi kita di yaumul ba'ats, di yaumul mahsyar itu menjadi mudah dan terhormat di sisi Allah Ta'ala. Itu diantara makna inna nahnu nuhyil mauta. Kemudian wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tuliskan apa yang kalian kerjakan ya. Oleh karena itu kita diingatkan ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan apa yang akan dia hadapi untuk hari kemudian. Apakah hari kemudian di dunia ataukah yang paling penting di akhirat. Kita persiapan untuk yaumul hisab itu. Sehingga jemaah sekalian, dalam hal inilah tadi sebagaimana sudah kita singgung ya tentang sababun nuzulnya, dan dalam menafsiri ayat, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu para ulama membuat sebuah kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya tadi khusus untuk Bani Salamah ayat ini, tetapi karena tekstual nas daripada ayat ini sifatnya umum, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, siapa mereka itu umum ya, kita semuanya. Maka tidak hanya berlaku untuk Bani Salamah, tapi siapapun di antara kita. Allah menuliskan apa yang kita lakukan di dunia ini. Semuanya tertulis. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Wa atharahum, dan juga bekas-bekas yang kita tinggalkan ya. Yang kita telah laksanakan itu prasasti. Jadi kalau ada yang memberikan pesan, hendaklah kita dalam hidup ini memiliki prestasi dan prasasti. Prestasi tentang apa yang telah kita torehkan, hal-hal manfaat apa, dan juga prasasti apa yang kita tinggalkan. Kira-kira kalau kita meninggal dunia dan kita dikuburkan di makam kita itu, jangan sampai hanya tertulis 3 baris saja. Fulan bin Fulan, kemudian baris kedua meninggal hari apa, kemudian tanggal, bulan, tahun berapa, kemudian tempatnya di mana, atau mungkin ya hanya seperti itu saja. Jangan sampai apa yang kita tinggalkan itu harus lebih bermanfaat daripada usia kehidupan yang pendek ini. Maka dalam hal ini ada sebuah hadis yang insya Allah sudah sama-sama kita fahami, hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk memiliki prestasi dan prasasti itu. Man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Siapa yang memberikan contoh kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan kebaikan itu dan limpahan kebaikan orang-orang yang sesudahnya. Walaupun tidak mengurangi sama sekali pahala mereka ya. Kebalikannya, wa man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah falahu wizruha fa alaihi wizruha. Orang yang melakukan contoh keburukan, maka dia mendapatkan dosa daripada keburukan itu, wa wizru man amila ba'daha, dan dosa orang yang melakukan sesudahnya karena mencontoh apa yang telah dia contohkan, tanpa mengurangi atau tanpa menambah dosa yang mereka lakukan itu. Jadi inilah, ada amal jariah, ada dosa jariah. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita ingin supaya mendapat semacam multi level pahala, maka mari kita melakukan amal-amal yang berprestasi dan mengandung prasasti kebaikan itu. Misalnya kita mempelopori kegiatan yang baik di satu RT atau satu RW atau satu lembaga. Kita pelopori di situ berdirinya TPQ misalnya, atau berdirinya musola.
Maka dengan berdirinya musola atau TPG atau program kebaikan, kita mendapatkan kebaikan apa yang sudah kita lakukan, dan selama tempat itu dimakmurkan oleh orang-orang yang sesudah meninggalnya kita, selama itu pula kita masih mendapat limpahan pahala dari apa yang telah kita pelopori itu. Maka disinilah pentingnya kita melakukan tradisi-tradisi kebaikan, sunnah hasanah. Sunnah itu kebiasaan yang baik, ya. Hasanah adalah kebaikan. Sunnah hasanah ini kita rintis dimanapun kita berada, apakah di sekolah, di kampus, di pesantren, ataukah di lingkungan umumnya. Mari kita lakukan amal-amal yang baik itu, sehingga kebaikannya itu jauh lebih panjang dari usia kita yang terbatas. Dan kebalikannya, jangan sampai kita melakukan sunnah sayyi'ah, contoh-contoh keburukan di satu tempat belum ada apa-apa misalnya, terus karena kita punya pengalaman tertentu di tempat lain, tetapi pengalamannya itu pengalaman yang tidak baik. Misalnya ngapunten ya biasanya kalau di tempat lain kita punya pengalaman mendirikan salah satu tempat hiburan yang itu mengandung unsur maksiat, kemudian didirikan di tempat itu, akhirnya ramai, maka kita mendapat multi level dosa itu ya. Bukan hanya pada saat kita masih hidup, tetapi selama tempat itu digunakan untuk kemaksiatan, kita punya andil dalam hal dosa di sini. Maka itulah ya yang perlu untuk kita waspadai. Tinggal kita pilih apakah asar yang kita tinggalkan kebaikan ataukah jejak yang kita tinggalkan keburukan. Yang terakhir yang ketika wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu itu Allah catat, Allah kumpulkan di Lauhul Mahfuz. Dalam hadis dikatakan bahwasanya makhluk Allah yang diciptakan pertama kali adalah Al-Qalam. Sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, Allah menciptakan Al-Qalam dan mengatakan kepada Al-Qalam ini, "Uktub, tulislah." Maka Al-Qalam bertanya, "Madza aktubu ya Rabbi? Apa yang harus saya tulis?" Kata Allah, "Uktub maqadirul khalqi hatta taquma sa'ah." Tulislah semua nasib untuk seluruh makhlukku sampai terjadinya hari kiamat. Sehingga jemaah sekalian, pada saat itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum ada kita sudah tertulis di sana. Di alam ruh itu sudah tertulis masing-masing di antara kita. Nasib untuk seluruh makhluk sudah tertulis. Maka dalam hal ini kita tinggal menerima dan menghadapi segala ketentuan Allah Ta'ala yang ada di dunia dengan selalu bersikap husnudzon kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tadabbur singkat dari ayat ini. Semoga memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semuanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dalam rangka hidup yang sangat panjang, hidup sesudah kematian yang ada di alam akhirat. Semoga keberkahan Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oleh karena itu kita berdoa ya, dalam pada saat Ramadan misalnya, kita pada saat malam Al-Qadar itu kita diajarkan berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan suka kepada maaf, maka maafkanlah aku ya. Jadi kalau kita mendapatkan afun, maaf dari Allah Ta'ala, mendapatkan afun ya, maaf dari Allah Ta'ala, maka dosa kita terampuni dan terhapus. Tapi kalau kita mendapatkan maghfirah, itu kita diampuni tapi dosanya masih tertulis. Nah, maka afun ini lebih tinggi daripada maghfirah. Itu diantara pendapat mengatakan begitu ya. Kemudian diantara cara lainnya yang bisa kita lakukan supaya dosa kita terhapus dan tertutupi, itu adalah dengan menutup kesalahan orang muslim yang lain. Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib kesalahan sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.
Apa makna menutup aib itu? Kata sebagian ulama, yaitu pada saat ditunjukkan amal-amal perbuatan orang ini, ditampilkan kepadanya, ini loh yang sudah kamu lakukan. Allah Ta'ala memberikan, kalau dalam bahasa kita itu mensensor, ya, mengedit tayangan-tayangan yang kita malu untuk melihatnya pada hari kiamat. Tayangan yang berisi kesalahan kita itu ditutup, diedit, disensor oleh Allah Ta'ala sehingga kita nggak malu melihat apa-apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu makna menutup aib pada hari kiamat. Maka fadilahnya besar. Kita menutup aib sesama muslim di dunia supaya tidak malu, supaya dia tidak merasa kehormatannya tercederai, ya. Maka itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Allah membalas kebaikan kita itu dengan menutup aib kita pada hari kiamat. Yang saat kita itu malu apabila diperlihatkan, maka Allah menutup aib kita pada hari kiamat. Allah a'lam bishawab. Semoga kebaikan selalu berada pada kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.